Halo, assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Di sini kita akan membahas mengenai pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana hari ini? Masih semangat dalam belajar ya? Dan pesan ibu untuk kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena kalau kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, maka kelak kalian akan mendapatkan kesuksesan di kemudian hari. Langsung saja kita mulai materinya ya. Untuk materi yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari pasar monopolistik. Jadi, pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Yang kedua, Ibu akan membahas mengenai ciri dari pasar monopolistik. Ciri yang pertama yaitu terdapat banyak produsen ataupun penjual. Jadi, produsen yang ada di dalam pasar monopolistik sangatlah beragam dan berjumlah banyak, sehingga tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Dan tidak hanya itu saja, penjual yang ada di dalam pasar monopolistik tidak mempunyai kekuasaan secara penuh untuk menentukan harga di pasaran. Hal tersebut berkaitan dengan jumlah penjual yang cukup banyak, sehingga muncul berbagai kesulitan terkait koordinasi antara produsen atau penjual. Jadi, kolusi harga hampir tidak bisa dilakukan. Setiap pemilik usaha harus selalu aktif mencari target pasarnya sendiri. Dan ciri yang kedua adalah jenis barang yang dipasarkan berbeda. Jadi produk yang dimaksud di sini adalah produk yang serupa yang memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya saja kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan juga yang lainnya. Jadi, setiap produsen akan memberikan ciri khas dan sentuhan khusus pada produk yang dihasilkan. Seperti halnya pabrikan aparel dan juga alat-alat olahraga seperti Adidas, Fila, dan juga Puma. Mereka mempunyai produk yang serupa, di mana semua perusahaan tersebut mengeluarkan jenis sepatu yang sama. Tapi, produk yang mereka hasilkan memiliki karakteristik dan ciri masing-masing. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau produsen tidak bisa seenaknya sendiri untuk menentukan harga di pasaran, baik itu menurunkan ataupun menaikkan harga. Apabila salah satu produsen berusaha untuk merusak harga pasar, maka hal tersebut secara otomatis akan diikuti oleh produsen yang lainnya juga. Akan tetapi, para produsen tetap tidak bisa menaikkan harga produk, sebab jika ada yang nekat menaikkan harga, namun kompetitor tetap mempertahankan harga sebelumnya, maka perusahaan tadi akan mengalami kerugian. Dan ciri yang ketiga adalah adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. Di dalam pasar persaingan monopolistik, produsen atau penjual cenderung tidak bisa mempermainkan harga di pasaran, kecuali ada suatu konsensus yang dilakukan secara bersamaan dengan produsen lainnya. Oleh karena itu, persaingan yang terjadi di dalam sistem pasar ini lebih mengarah kepada desain, kualitas, dan juga marketing dan kelebihan dari masing-masing produk.
Kalaupun misalnya ada yang ingin bermain harga, misalnya saja ada produsen yang ingin menetapkan harga tinggi untuk produk yang ditawarkannya, maka produsen tersebut harus bisa meyakinkan para konsumen terkait kualitas dan juga keunggulan dari produk tersebut dibandingkan dengan produk serupa milik kompetitor. Ciri yang keempat dari pasar monopolistik adalah produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Jadi, semua produsen yang ada di dalam sistem pasar ini memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar pasar. Sebab, produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa dari produsen lain yang masih bertahan di dalam pasar tersebut. Hal itu tentu tidak akan menyebabkan kelangkaan produk dan menyusahkan konsumen yang ingin mencari produk tersebut. Sementara untuk produsen baru, mereka tidak perlu memiliki sejumlah modal yang besar untuk dapat bergabung dan bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar. Asalkan produk yang ditawarkan memiliki harga yang terjangkau dan berkualitas baik, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, konsumen yang ada di dalam pasar akan menerima kehadiran produsen baru. Dan ciri yang terakhir adalah promosi penjualan atau periklanan harus aktif. Karena adanya persaingan yang ketat dan banyaknya kompetitor di dalamnya, maka tiap produsen atau penjual dituntut untuk dapat terus memberikan sebuah inovasi terhadap produk yang mereka tawarkan. Hal tersebut juga menyebabkan banyaknya kompetitor di dalamnya. Maka tiap produsen atau penjual dituntut untuk dapat terus memberikan sebuah inovasi terhadap produk yang mereka tawarkan. Hal tersebut juga menyebabkan teknologi dapat berkembang dengan cepat untuk mengimbangi inovasi yang diinginkan oleh para produsen. Saat sebuah produsen melakukan inovasi, maka hal itu akan mendatangkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan normal saat menggunakan produk lama. Dengan adanya pendapatan atau keuntungan yang meningkat, maka akan lebih mudah menarik produsen lain untuk melakukan inovasi serupa atau lebih baik lagi. Oleh sebab itu, konsep inovasi dan juga teknologi tak akan pernah putus selama ada persaingan yang ketat antara produsen satu dan produsen yang lainnya. Selanjutnya mengenai sistem harga pada pasar monopolistik. Jadi, harga yang terbentuk dipengaruhi oleh perusahaan dengan layanan khusus, merek yang menempel dengan baik di benak konsumen dan juga pengaruh iklan. Pada pasar ini, harga bukan menjadi salah satu faktor yang bisa mendongkrak atau meningkatkan penjualan barang. Mengenai peranan bentuk pasar monopolistik terhadap perekonomian. Yang pertama, menghindari suatu produk-produk samaran atau tiruan dan persaingan pasar yang tidak bermanfaat sama sekali. Yang kedua, terjaganya kesinambungan terhadap suatu perusahaan. Yang ketiga, menurunkan skala uang atau skala ekonomi. Yang keempat, mendorong peningkatan kualitas departemen penelitian dan pengembangan guna menciptakan hal yang baru yang lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kenyamanan masyarakat. Yang terakhir, untuk mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi yang lebih tinggi. Memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai pasar oligopoli. Pengertian dari pasar oligopoli adalah jenis pasar dengan persaingan tidak sempurna, di mana pasar itu dikuasai oleh beberapa perusahaan tertentu. Umumnya, pasar oligopoli memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, di mana akan lebih banyak konsumen daripada produsen.
Mengenai ciri dari pasar oligopoli. Ciri yang pertama yaitu penjualan bersifat homogen. Jadi dalam pasar oligopoli, produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Hal ini membuat konsumen tidak kesulitan dalam menemukan kebutuhan mereka, karena akan sangat mudah menemukan pengganti atau alternatifnya. Misalnya saja, produk yang dijual adalah roti. Namun, seperti yang kita ketahui, produk roti cukup bermacam-macam, baik untuk variasi menunya atau brandnya. Dengan begitu, cukup mudah menemukan varian satu dan varian yang lainnya. Ciri yang kedua yaitu ada dua produsen atau lebih. Seperti pada umumnya, pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat dua produsen atau lebih, namun kurang dari 10, sangat terbatas. Ciri inilah alasan mengapa pada pasar oligopoli tidak sempurna, karena untuk menghindari dampak tersebut, sebagian besar negara melarang adanya praktek oligopoli. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat berjalan lancar. Lebih dari itu, supaya produsen bisa bersaing dengan sehat. Ciri yang ketiga yaitu memerlukan strategi marketing yang matang. Karena persaingan yang terjadi di dalamnya sangat ketat, tentu setiap produsen memerlukan strategi marketing yang matang. Strategi tersebut untuk menarik para konsumen dan menjadikannya pelanggan. Tanpa adanya strategi yang matang, sulit bagi suatu produsen untuk bertahan di dalamnya. Tidak hanya sulit masuk, namun bertahan dalam persaingan oligopoli juga cukup menantang. Ciri yang keempat yaitu harga saing relatif sama. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam pasar oligopoli hanya terdapat satu jenis produk atau homogen. Lalu apa pengaruhnya dengan harga? Tentu saja, jika harga yang ditawarkan oleh satu produsen memiliki selisih jauh, maka akan sulit bersaing. Misalnya saja, perusahaan A menjual produk seharga 5.000, sedangkan perusahaan B menjual produk lebih mahal sebesar 8.000. Apa hasilnya? Tentu saja konsumen akan langsung memilih produk perusahaan A. Ciri yang kelima yaitu sulit ditembus produsen baru. Sebelumnya kita tadi telah membahas bahwa karakteristik pasar oligopoli adalah memiliki produsen terbatas atau kurang dari 10. Nah, batas itulah yang membuat pasar oligopoli sulit untuk ditembus produsen baru. Tak jarang produsen baru berusaha mengambil risiko dengan mempersempit pasar atau membanting harga. Namun, justru menyebabkan kebangkrutan. Karena alasan inilah persaingan pada pasar oligopoli tidak sehat atau tidak sempurna. Ciri yang terakhir yaitu kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain. Jadi, pasar oligopoli adalah praktek di mana kebijakan satu produsen utama sangat mampu mempengaruhi keputusan produsen lainnya. Misalnya, keputusan dalam menentukan rangka harga produk. Jika produsen utama menjual harga sebesar 10.000, maka produsen lain tidak jauh dari angka tersebut. Selanjutnya mengenai sistem harga pada pasar oligopoli. Dalam sistem harga oligopoli cenderung berperan sebagai bridge taker atau pengikut harga, di mana penjual lain menurunkan atau menaikkan harga, maka penjual tersebut mengikuti harga pasaran yang sedang terjadi agar dapat bersaing dengan penjual yang lainnya. Materi yang terakhir yaitu peranan bentuk pasar oligopoli terhadap perekonomian.
Yang pertama yaitu pasar sebagai sarana distribusi, berfungsi memperluas proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar dari barang atau yang ditawarkan penjual sehingga terjadilah tawar-menawar antar kedua. Yang ketiga, pasar sebagai sarana promosi. Pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan khasnya pada konsumen. Sampai di sini materi sudah selesai dan ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.